lelaki berjalan sendiri di bawah bulan dan sunyi malam. Angin menyeret sepi, ada rumputan sebelum jembatan. Mungkin sehelai daun telah tenggelam di dalam embun, dan ia berteriak bagai burung gagak. Engkau di situ, engkau itu. Seorang lelaki berjalan kembali, dagingnya koyak, dicabik-cabik sendiri. Aku ingin sayang bagi Mbak, mau kemana, Mbak? Gua mau kabur. Kenapa, Mbak? Lama-lama gua nyap-nyap juga ini. Ngibul enaknya cuma sebentar, tapi musuhnya banyak. Loh, pasiennya gimana dong, Mbak? Habis pasiennya permintaannya banyak-banyak, padahal semuanya brengsek. Terus Cincai gimana, Mbak? Sekarang Cindy udah dapet pacar, Cincai ditinggal sendirian. Rama dong, Mbak. Neng, jangan percaya sama nasib. Lebih baik percaya sama usaha. Pokoknya kalau kamu jujur, pasti mujur. Nah, begitulah Neng ceritanya, Neng. Wah, seru juga ya. Terus sekarang Mbak teh mau kemana? Saya ini kan sebetulnya bukan dukun. Saya mau kembali aja lah, kerja seperti biasa. Pokoknya kerja apa aja deh. Neng, apakah Neng membutuhkan tukang kebun? Ya, butuh sih butuh. Cuman Dewi nggak punya duit. Nggak usah dibayar lah. Jangan. Nanti Dewi cariin pekerjaan. Nanti Dewi kenalin sama Pak RT ya. Nggak apa-apa kok, orangnya baik. Bagus. Pokoknya asal kerja lah. Yang penting berguna buat nusa dan bangsa begitu. Wah, idealis banget. Iya, asal yang enak-enak. Kerjanya ringan, tapi gajinya besar. Banyak rekreasinya begitu. Ada fasilitas mobil, dapat rumah, tunjangan kesehatan, bisa berlibur ke luar negeri. Pokoknya semua yang enak-enak saya mau, Neng. Bisa membuat PT sendiri kemungkinan begitu. Bisa.
bernyanyi lagu rimba. Kamu bisa bernyanyi seperti gorila, lagu itu nomor 1 di sana. Bawalah jiwamu, bawa uang, mari. Tuh lihat, akan ada masalah lagi. Dewi! Yen, ini pisang goreng, tapi pisangnya agak-agak asam. Wih, ini jadi kepikiran lagi deh. Alah, udahlah, jangan banyak ngehayal. Sarapan aja dulu, ntar saya embat lagi semuanya. Kayaknya ya ini udah terlalu kasar kemarin. Oh, wah, tehnya kayaknya enak nih, campur jahe. Belum ini. Wi, boleh nggak kita menghukum seseorang sebelum orang itu diadili? Jawabannya? Enggak. Pertanyaan berikutnya? Mungkin nggak seseorang menipu karena dia terpaksa? Ya, jawabannya? Ya, tergantung siapa dia. Siapa dia? Si Susi, yang kemarin datang ke sini, yang udah nipu kamu nggak bayar uang sewa kamar. Oh, gitu. Itu punya Yeni, bagian Yeni dimakan. Kenapa gitu? Enak aja. Enak aja. Siapa ya? Susi kenapa? Susi dikejar meja. Tutup pintunya. Ayo tutup pintunya. Susi kenapa? Susi dikejar polisi. Polisi pada nggak apa-apa. Polisi kita nggak salah, Bay. Tapi kan kasihan. Siapa sih? Supir taksi kali ya? Jadi jangan. Kalau itu supir taksi, kita harus bayar. Ini sih, so punya duit naik taksi. Kebiasaan, tau nggak? Tolong tutup pintunya, Pi. Tutup. Ini copet bukan? Tolong! Ini sih. Turunnya. Capek ngasih tahu. Biar Dewi saja yang menyelesaikan masalah Susi. Untung, kamu teh untung, tahu nggak? Orangnya udah pergi, tahu nggak? Meni ampunnya. Sus, kamu ada masalah apa lagi sih? Mendingan nih cobain, nih pisang goreng. Susi, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Di sini udah ada Yeni. Terus terang aja deh, Sus. Kamu kalau misalnya minta tolong sama Dewi, ya Dewi tolongin. Tapi kalau misalnya Dewi nggak bisa, ya jangan marah ya, Sus. Kamu teh udah nipu lagi, Nya. Hus. Kalau kamu terus terang, itu lebih baik daripada menutupi kebohongan. Itu namanya orang pendusta. Tapi itu kata Nenek Dewi loh. Apa? Kapan nenek bilang begitu? Orang jadi pendusta itu bukan hanya karena dia ingin menutupi kesalahan-kesalahannya, tapi juga karena dia betul-betul menipu. Jangan salah, Dewi.
Yani, emang kalau kamu nggak niat mau nipu, kenapa kamu nggak bohong? Orang yang ngebohong terus kan ada capek-capeknya. Tapi beda lagi kalau kamu mau masuk neraka. Tahu nggak? Orang pembohong yang masuk neraka dibanjur pakai air panas, terus badannya ditusuk-tusuk pakai jarum. Ih, terus tahu nggak? Matanya dicokel, diganti pakai beling. Ih, Yani. Orang, atuh dam nggak ada kapok-kapoknya. Itu kan mereka kejar bukan kesalahan dia. Bukan kesalahan dia juga, tapi tetap aja dia mah udah nipu. Untung mereka pergi. Coba kalau mereka nggak pergi, disangkanya kita kan sekongkol. Orang-orang yang tadi itu bukan ngejar Susi. Habis apa tuh? Orang-orang yang tadi itu kan tetangga kita. Dia tuh suka lari pagi, suka bawa anjing. Itu pikiran sama Yani. Tapi tadi juga Yani maksudnya cuma mau nakut-nakutin. Dia mah kalau ditakut-takutin malah tambah berani. Habis gimana tuh? Kamu masih mau nerima dia tinggal di sini? Pokoknya Yani mah nggak mau tinggal serumah sama orang kayak gitu. Yes, Dewi tuh sering baca buku. Jadi Dewi mengerti orang yang broken home kayak begitu mesti dihalusin. Tapi kan Yani juga broken home. Kenapa kamu memperlakukan Yani dengan tangan besi? Kamu mah ada broken home-nya juga manja. Masa gara-gara ingin dibeliin mobil aja ngamuk, kabur. Abis kan emang iya warna mobilnya nggak match sama baju-baju Yani. Lagian tahu nggak, warna hitam itu kan simbol dari black magic. Kamu mengingatkan Yani akan penderitaan hidup Yani deh. Dewi, banyak orang yang menipu karena terpaksa. Tapi banyak orang juga yang jadi penipu dengan alasan terpaksa. Berilah kesempatan sekali lagi. Karena siapa lagi yang akan memberi kesempatan selain kamu, sahabatnya? Nenek terenyuh juga melihat nasibnya. Dia butuh pertolongan. Bener Dewi, bener Dewi. Walaupun dia sudah bohong, tapi kita akan tetap long. Pada siapa lagi dia minta tolong selain sama kita? Pada siapa lagi dia bohong kalau bukan pada kita? Pada orang lain nanti dia bisa kena bekuk. Kalau bohong sama kita malah dapat pisang goreng. Bandul. Tapi kita mesti pakai akal sehat dan otak waras. Kita ajar dia pakai cinta, cintai dia sampai teler. Kita gebuk dia biar insaf, biar sadar, biar afdol. Asal jangan malah playboy. Tapi dasar emang udah bawaan. Bos, itu namanya praduga. Mendingan kita masak. Kamu masak nasi goreng, saya bikin teh. Kali aja dia lapar. Yuk. Dewi, kalau bisa jangan nasi goreng, roti bakar aja pakai telur dan tehnya pakai madu ya. Halo, Susi sekarang udah oke. Itu kan teh punya Yeni. Kalau mau join permisi dong. Maaf, Susi kan sakit mah, jadi sebentar-sebentar lapar. Kalau makannya terlambat, perut Susi jadi kembung. Dewi, cepet ya rotinya. Ih, kamu kok nggak punya malu sih? Nggak apa-apa. Kamu juga kalau misalnya lapar, Dewi bikin dia roti bakar kok. Udah, ini kita masak. Yuk. Asal kamu nggak nipu lagi aja. Kamu akan tinggal di sini kan? Kalau Dewi masih memberi kepercayaan, kenapa tidak? Dewi sih pasti percaya, tapi kamu bisa apa nggak dipercaya? Ya nih, kamu nggak boleh gitu. Abis barang-barang perhiasan ini kan banyak. Nanti kalau hilang gimana? Berapa banyak sih kekayaan kamu? Ya cukup buat kamu curi. Ya nih, kamu nggak boleh kasar. Nih, lihat nih. Nah, lihat perhiasannya nih. Ini emas? Ya emas dong. Ini kamu dapat dari mana? Punya Susi. Kamu tuh kaya juga. Ini di rumah Susi masih segudang. Susi sampai mau muntah. Ini semua nih nanti di jalanan mau Susi buang semuanya biar gak nyempokin mata. Dibuang? Habis buat apa banyak kayak begini? Kan sayang. Kamu mau satu nih, ini buat kamu nih. Aduh, tapi ini emas beneran bukan? Emas dong, barang Susi mana ada yang nggak emas. Soalnya Yani suka borokan kalau pakai yang bukan emas. Bagus ya? Bagus.
Tapi bener nih, kamu mau kasih buat Yeni. Masa Susi bohong? Itu buat Yeni. Kita kan CS kan? Tapi Yeni nggak mau kalau kamu tinggal di sini lagi. Kenapa? Kalau berdua itu berbahaya. Kalau lagi baik-baik sih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi berantem, siapa yang mau jadi penengah? Di mana-mana itu yang namanya Tija itu yang paling bagus. Iya ya. Siapa ya? Dewi. Dewi, Ma, tamu. Bagus sekali. Selamat pagi, Pak. Oh, silakan masuk. Bapak cari siapa? Iya, saya Dewi. Saya tinggal bersama Yeni di sini. Orang baik-baik. Siapa? Oh, dulu memang ada. Namanya Ayu dan Susi. Dulu mereka tinggal di sini kok. Tapi sekarang dua-duanya udah pergi. Siapa? Susi. Bapak mau cari Susi? Aduh, nggak tahu ya. Coba saya tanya Yeni dulu. Soalnya saya baru bangun. Mungkin tadi dia kemari. Tapi mendingan Bapak sekarang tunggu aja sebentar. Duduk dulu deh, Pak. Iya, duduk di situ aja. Bapak mau minum apa? Oh, udah. Memang kalau orang yang bertugas mah nggak boleh disuguh ya, Pak. Maaf ya, Pak ya. Tunggu, saya tanya Yeni dulu ya. Yeni! 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 Ada polisi datang. Ada orang datang polisi nanyain kamu. Oh ya, polisi, mau ngapain di sini? Kamu dapat barang-barang gitu dari mana? Kamu nyuri lagi ya? Ayo, mendingan terus terang aja. Iya, kalau kamu berbohong satu kali, kamu harus berbohong terus. Ayo Sus, mendingan ngaku. Kalau ini dapat nyuri dari supermarket berarti ini imitasi. Iya, ini kan udah curiga dari tadi. Aduh tuh, ini udah gatel. Apa yang ini bilang? Badan ini bisa borokan. Ini bawa. Aduh, gimana tuh? Kala. Yeni! Kamu Maaf Pak, itu Yeninya masih mandi. Mendingan Bapak tunggu aja dulu. Susi memang dulu di sini Pak. Coba saya tanya, itu Susi itu punya penyakit kleptomani. Itu loh Pak, tak sengaja suka membawa barang-barang orang lain. Coba tanya dokter deh. Nanti kalau dia sadar, dia juga akan ngaku kok. Tapi dia mah nggak mungkin deh ngambil begitu. Dan lagian nggak mungkin ngambil barang-barang di supermarket kayak begitu Pak. Iya, Maya Bapak tunggu dulu aja di sini. Baca-baca majalah aja dulu ya Pak ya. Yani, Yan. Susi, gimana ini? Iya. Ini kamu terus terang aja deh. Kamu curi dari supermarket mana? Sus, kan lebih enak ngomong terus terang. Ayo terus terang aja. Dewi kan pasti bantu. Kamu denger nggak tadi? Susi, kalau kamu tidak mau berterus terang sama mereka, terus terang sama Dewi aja. Iya. Apa salahnya? Mendingan kamu terus terang sama Dewi. Dewi kan sahabat kamu. Kalau kamu merasa sahabat Dewi, kamu ngomong aja sama Dewi. Tapi kalau misalnya kamu enggak, ya berarti Dewi bukan sahabat kamu. Ayo ngaku, dapat dari mana barang-barang itu? Iya. Memang sih perlu keberanian untuk jujur. Ya tapi susah juga sih jadi orang jujur. Tapi kalau kamu berani sekarang, berarti itu namanya Susi. Ayo ngaku, dapat dari mana? Susi, kalau kamu mau mengaku sekarang, itu namanya bagus. Dewi akan melindungi kamu kalau misalnya kamu ngaku. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau ngaku, Dewi tidak akan membantu kamu. Dan Dewi akan bilang kamu ada di sini. Itu kan demi kebaikan kamu. Dewi, jangan bilang sama mereka. Sahabat adalah tempat kita minta tolong dalam kesusahan. Tapi kalau seorang sahabat yang baik, dia akan mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kamu mencuri, yang harus melaporkan kamu itu adalah sahabat kamu sendiri. Karena kalau tidak dilaporkan, kamu akan merasa bahwa perbuatan kamu itu benar. Dewi, jangan bilang sama mereka Susi ada di sini. Dewi akan hitung sampai 10. Kalau misalnya kamu nggak mau ngaku. Ayo, mau ngaku atau enggak? Aku aja deh aku. Nih, mulai nih. 10, 9, 8, Dewi. 7, Musik Hari, sound effect. 6. Bagus.
3, 2. Ayo ngaku aja, ini kesempatan terakhir. 1. Pak polisi, Susinya ada di sini kok. Iya tuh orangnya Pak. Ini Pak orangnya. Kamu bilang biar dia sembuh. Kamu gak boleh mengkhianati teman seperti itu. Loh, saya kan cuma mau menolong. Menolong dia dengan menyerahkannya kepada polisi kalau perlu. Tapi kan sesalah-salahnya dia itu kan teman kamu. Ya ini siapa lagi yang akan mengoreksi kalau bukan sahabatnya? Pokoknya ini gak setuju. Kalau menyayangi itu baik, tapi kalau untuk mengasihani itu mah bahaya. Ya ini yakin, Susi itu bukan orang jahat. Dia cuma broken home. Pak Boy, Mang Ucup. Dasar. Kenapa, Neng? Kenapa Emang nggak boleh ngomong? Mana tas gue? Tas apa sih? Itu tas dari LA. Di dalamnya banyak perhiasan lagi. Ada paspor gue lagi di situ. Emang kamu udah punya paspor? Udah dong. Mana bisa keluar negeri kalau nggak ada paspornya? Si Dewi kan keponakannya Tante yang punya rumah ini dong. Dewi lagi keluar negeri ya? Itu, Tante kan dulu menitipkan barang-barang di sini. Sekarang Tante mau ambil. Pemirsa, semoga acara komedi None yang baru saja Anda saksikan dapat memberi hiburan di malam ini. Kini ikutilah lanjutan sinetron seri berjudul Merendah Hari Esok yang telah sampai di episode yang ke-13. Selamat menonton. Dicabik-cabik sendiri, aku ingin sayang, membagi sunyi, aku pun ingin sayang, membelah sepi.